Shalom, selamat pagi anak sekolah FK. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak dengan antusias ya, dan adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik FK. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah hari ini? Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kita hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau Baik. Shalom, teman-teman. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian bertambah-tambah dalamnya. Tambah
menciptakannya dan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak minta adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Sesudah itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Ya, semuanya sudah siap. Mari adik-adik, kakak minta semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk kami fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan, yaitu tentang perkawinan di Kana. Adik-adik boleh melihat ya, yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik boleh membaca di rumah ya. Nah, sebelum itu kakak mau cerita sedikit tentang firman ini ya adik-adik ya. Pada waktu itu di kota Galilea ada pesta pernikahan. Wah, pasti adik-adik semuanya pernah ya mengadakan atau menghadiri pesta pernikahan bersama ibu ya. Nah, di sini bercerita tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, begini adik-adik ceritanya. Pada waktu itu di kota Galilea ada pesta pernikahan yang sangat mewah sekali. Tuhan Yesus dan ibunya diundang untuk menghadiri pesta itu. Siapa yang tahu ibu Tuhan Yesus adik-adik? Ya, pasti semuanya tahu ya. Ibu Tuhan Yesus adalah Ibu Maria. Mereka diundang dalam acara pesta pernikahan bersama murid-murid Tuhan Yesus juga adik-adik. Tiba-tiba di saat pesta yang sangat meriah itu, Ibu Maria mendengar para pelayan sedang kehabisan anggur. Wah, padahal tamunya masih banyak loh adik-adik. Apa yang terjadi? Bagaimana supaya anggur ini bisa bisa ada kembali ya? Tuhan Yesus sangat bingung dan mereka juga murid-muridnya ini sangat bingung. Bagaimana ya? Tamunya masih banyak tetapi anggurnya sudah habis. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus berbuat sesuatu adik-adik. Apa ya kira-kira yang terjadi ya? Terus kira-kira Ibu Maria ini mau ngapain ya? Tuhan Yesus disuruh apa sih? Supaya Tuhan Yesus ini melakukan apa ya sama Ibu Maria ini? Nah adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba adik-adik, Ibu Maria menyuruh Tuhan Yesus itu untuk mengubah air menjadi anggur adik-adik. Wah, apakah bisa ya Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur? Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik? Kakak juga percaya, pasti mujizat Tuhan Yesus itu akan terjadi. Air yang segitu banyaknya akan diubahkan menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik, tamu-tamu yang datang itu tidak kekurangan anggur lagi. Pasti mereka akan mencicipi anggur-anggur yang terbaik. Yaitu karena Tuhan Yesus sudah mengubah air itu menjadi anggur adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memanggil pelayan tadi ya. Kata Tuhan Yesus begini, tolong isi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh katanya. Wah, pelayan itu kaget. Apa yang mau diperbuat oleh Tuhan Yesus? Kenapa saya disuruh mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh katanya? Wah, ternyata Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga supaya apa? Supaya terjadi mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Dia berdoa supaya air yang tadi penuh supaya diubahkan menjadi anggur. Nah, adik-adik, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Air dalam tempayan tadi berubah menjadi anggur. Wah, luar biasa pertolongan Bapa yang di surga. Dia mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adik-adik ya. Nah, adik-adik, di situ pelayan-pelayan dan juga murid-murid Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kenyataan adik-adik. Wah, luar biasa benar, pertolongan Tuhan Yesus sangat luar biasa adik-adik ya. Di situ Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu memberikan tempayan itu untuk diciduk ya, diciduk itu di sendok untuk dituang ke dalam gelas. Sesudah itu apa yang terjadi adik-adik? Pelayan itu memberikannya kepada raja, kepada yang mempunyai acara ini adik-adik, dan diberikannya kepada mempelai laki-laki. Sesudah itu mempelai laki-laki mencicipinya. Wah, katanya anggur ini memang sangat luar biasa. Anggur ini anggur yang terbaik katanya adik-adik. Dari mana mendapatkan anggur seenak ini, kata raja itu, kata mempelai laki-laki ini. Mereka sangat luar biasa. Mereka sangat terheran-heran adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah segala sesuatu menjadi nyata? Kakak percaya loh adik-adik. Adik-adik percaya tidak? Ya, adik-adik juga percaya. Maka dari itu adik-adik, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak boleh malas-malasan. Kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus tekun, kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menjawab setiap doa kita dengan baik tuh adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini adik-adik boleh membaca di ayat yang ke-11 ya. Di sini kakak akan bacakan. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di ayat 11 ini Tuhan Yesus pertama kalinya ya membuat mukjizat, yaitu air berubah menjadi anggur. Wah, sangat luar biasa cerita ini ya adik-adik ya. Adik-adik, dari sini kakak minta kepada adik-adik ya untuk meresapi firman Tuhan ini, membaca lagi dari Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai ke-11. Adik-adik boleh menyimak baik-baik ya tentang isi Alkitab ini. Di sini isinya sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita adik-adik di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Kakak yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada adik-adik. Nah, adik-adik, dari ayat ini, dari inti dari bahan Alkitab ini adik-adik, kakak yakin dan percaya bahwa intinya adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan apapun. Tuhan Yesus sanggup berbuat sesuatu menurut kehendak Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu adik-adik, kakak berpesan kepada adik-adik semua di rumah untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus di pandemi corona ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Kita masih bisa beribadah bersama-sama. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita masih bisa diberikan makanan yang enak sama Tuhan Yesus. Kesehatan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kakak minta ya kepada adik-adik untuk sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan Yesus.
Jangan lupa berdoa. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap berdoa bersama Tuhan Yesus. Kalian harus mendengarkan firman Tuhan juga adik-adik. Harus rajin baca Alkitab. Jangan pernah kita meninggalkan perintah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Nah, kita harus rajin membacanya. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, ketaatan itu adalah nomor 1 adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya dalam kondisi apapun, di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita kekurangan, kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang dijanjikan Tuhan juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Wah, sangat luar biasa adik-adik ya. Dari cerita ini kakak juga dapat menanggapi dan dapat mengambil rema ini dengan baik. Bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun tuh adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup mengubah segala sesuatu apapun menurut kehendak-Mu Tuhan. Engkau sangat luar biasa, Engkau bisa mengubah air menjadi anggur Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan Yesus anak-anak tetap semangat untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun mereka beribadah di rumah, tapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan mau menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.